Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Buat malam hari ini Roh Kudus kami minta Engkau hadir dalam ruangan ini. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Roh Kudus bergerak dengan cara-Mu sendiri. Kami mencintai-Mu, kami mengasihi-Mu. Roh Kudus, kami menantikan Kau buat sesuatu yang berbeda malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bergantung sepenuhnya kepada-Mu. Kami minta roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Lihat sampai kedalaman batin kami membutuhkan Tuhan dan merindukan Tuhan lebih dari apapun. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tolong lampu dinyalakan. Saya ingin melihat orang-orang yang keren-keren dan cantik-cantik ini. Padahal bangku di depan tuh banyak yang kosong. Urapan ada di depan. Orang-orang VIP maju ke depan. Duduk di depan. Biasakan orang-orang Kristen duduknya di depan. Jangan kayak orang gak percaya diri. Kalian anak-anak kerajaan. Kalian orang-orang spesial. Kalian akan mewarisin seluruh harta di bumi dan di surga. Dan harusnya punya kepercayaan. Duduk di depan. VIP itu duduknya di depan, bukan di belakang. Saya melihat orang yang mukanya diberkatin Tuhan. In the presence of Jehovah. Night of worship. Siapkan hatimu. Miliki kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan. Dengerin baik-baik. Kalau kalian datang ibadahnya sekedar ibadah, nothing, pulang gak dapat apa-apa. Pulang kamu sibuk, cari makan, lapar, dan lain sebagainya. Apa yang dikutbahin pendeta, lupa. Sehingga hidupnya orang Kristen tidak berubah karena apa? Hanya sekedar datang ibadah tanpa merindukan Tuhan. Kalau Bapak Ibu merindukan Tuhan lebih dari apapun juga, engkau memiliki rasa haus dan lapar yang berbeda. Kekristenanmu pasti berubah dan berbeda. Tidak akan pernah sama lagi. Amin. Saya berdoa apa yang saya sampaikan hari ini nyinggung perasaanmu dan kamu pulang berubah dan bertobat. Karena firman itu mengkoreksi sampai kedalaman batin kita, menarik kita pada pusat kehendaknya, supaya kita semakin mencintai Dia lebih dari apapun juga. Amin. Kasih senyum dulu kanan kiri. Katakan, saya lagi makan kenyang nih hari ini. Makanannya keras ini, steak nih, bukan bubur nih. Siapkan hatimu. Stringmu yang agak tebelan. In the present. Tutup matamu dan fokus sama Tuhan. Oh Jehovah, God Almighty, bring a trouble failing, heart amending, in the presence of the King. Bisa bangkit berdiri sebentar, kita hormatin Tuhan. In the presence of Jehovah, God Almighty, bring a peace.
tanganmu berdua. Rabeko sheku mamana manteki rabah. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu, bergerak dalam hadirat-Mu. Datanglah Tuhan. Oh, hadirat-Mu mengalir. Ya namo ya namo Udibidya nama Inamo ya namo so Syanamo. Nikmati hadirat-Nya. Narebuku shekinamu karaba. Tuhan, aku minta hadirat-Mu memenuhi ruangan ini. Penuhi ruangan ini Tuhan. Jamah setiap orang. Sekarang beri pengalaman pribadi dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu. Breathe upon me. Rabiko shikonomoto bukurabo. Breathe upon me. Breath of God. Breathe upon me. Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to Your name, Most High, I'm yielding to Your Spirit. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore Your holy name. Nikmati hadirat-Nya. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to Your name, Most High. Yielding to Your Spirit and walking in Your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore Your holy name. Roh Kudus, kami hormati Engkau dalam ruangan ini. Buat Yesus begitu nyata malam hari ini. Buat kuasa-Mu mengalir menjamah setiap orang.
Jangan lewatkan satupun orang dalam ruangan ini. Nikmati hadiratnya. Dia sedang menjamahmu. Nikmati pengurapan itu mengalir. Mari buku shiki mani mundabaka nekarabatuku shiki nama. Penuhi orang yang haus dan lapar. Penuhi orang yang haus dan lapar. Masyiki nama. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Kami berjanji untuk tidak mencuri kemuliaan. Kami mau belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Penyembahan itu lahir dari hati karena kita mengasihi Tuhan. Bukan sekedar performan nyanyi. Kalian bisa nyanyi yang bagus, suaramu bagus, permainanmu, musikmu bagus, tapi kalau hatimu nggak mencintai Tuhan, nggak mengasihi Tuhan, kalian hanya perform di mimbar. Penyembahan lahir dari hati yang pingin Tuhan dan mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Dalam setiap ibadah harusnya hadirat Tuhan itu manifestasi begitu powerful. Seperti di setiap pelayanannya di Kisah Para Rasul, dari pasal pertama sampai pasal terakhir, isinya orang setiap hari dipenuhi Roh Kudus, ngalami lawatan Tuhan. Tapi di akhir zaman ini ibadahnya sekedar ibadah, menjalankan rundown, rutinisme agamawi, tapi tidak ada Tuhan di dalamnya yang real dan nyata. Dan itu dimulai dengan orang-orang yang haus dan lapar malam hari ini, punya kerinduan dengan Tuhan. Kalian merindukan Tuhan lebih dari apapun. Ketika kamu menyembah, Dia akan nyatakan kuasanya. Dia hadir memenuhi orang yang haus dan lapar, tangible dan touchable. Tahu nggak, hadirat Tuhan itu real harusnya. Dan sampai hari ini Tuhan mencari bejana yang kosong, yang available untuk dipenuhi dengan hadiratnya. Bukan sekedar datang ibadah, tapi pingin Tuhan lebih dari apapun. Bukan hanya sekedar pelayanan, tapi pingin Tuhan hadir dalam setiap pelayanannya. Kalau suka dengerin khotbah saya sering kali ngomong seperti ini. Semua orang bisa nyanyi dan suaranya bagus. Kalian suaranya bagus, anak-anak muda ini. Kembangkan kapasitasmu, kalian akan lebih hebat lagi di masa yang akan datang. Pemain musik keren-keren. Saya kenal Mike udah lama sekali, sering ikut pelayanan saya. Bapak Ibu, semua orang bisa khotbah, sharing firman. Semua orang bisa nyanyi. Hanya orang-orang khusus bisa bermain musik karena punya skill. Tapi tidak semua orang bisa menghadirkan Tuhan dalam nyanyiannya, dalam khotbahnya, dalam permainan musiknya. Kenapa? Kadang bermain hanya sekedar bermain, rutinitas. Tapi kalau hidupmu tidak memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, di kamar doamu setiap hari, nothing, hanya show. Bagaimana kita bisa mengundang hadirat Tuhan kalau setiap harinya kita tidak bisa tinggal di dalam hadirat Tuhan? Bagaimana kita bisa menyembah Tuhan di gereja kalau harinya kita nggak pernah nyembah Tuhan? Tidak heran orang Kristen di gerejanya delongap, pelongo ketika diajak nyembah. Tolah kanan, toleh kiri, lihat handphone, khotbah pun lihat handphone. Kalian harus fokus lihat saya hari ini. Sehingga hidupnya tidak mengalami perubahan. Padahal setiap hadirat Tuhan dinyatakan selalu powerful. Coba sekarang kita akan lihat di 2 Tawarik pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Di ayat yang ke-13 tolong tampilin ya. Ambilin ayat yang ke-13-nya. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan.
Mereka menyaringkan suaranya dengan nafiri, ceracap dan alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya pada. Ketika itu rumah Tuhan, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Dia dengan suara nyaring, segenap hatinya menyembah Tuhan, bukan setengah hati. Lihat apa yang terjadi di ayat yang ke-14-nya. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Nah, ini jarang terjadi ini sekarang ini. Tapi akan terjadi di tempat ini karena ada orang yang haus dan lapar dengan Tuhan. Amin. Amin. Kalian nggak sungguh-sungguh kelihatannya. Katakan amin. Amin. Orang yang merindukan Tuhan dengan segenap hatinya, sepenuh jiwanya, Tuhan sedang orang-orang kayak begini, dia akan manifestasikan kuasanya. Bayangin, setiap ada penyembahan pengagungan, ketika Salomo mentahbiskan bait suci itu, awan hadirat Tuhan begitu real dan nyata loh. Seperti di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ketiga, keempat, ketika hadirat Tuhan begitu real dan nyata, orang-orang dilawat Tuhan, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Dimulainya dari mana? Orang yang haus dan lapar pingin Tuhan lebih dari apapun juga. Bukan sekedar kekristenan datang ke gereja, tapi hari-hari biasa nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak terkoneksi, tidak terhubung, nothing. Kehidupan kita tidak memiliki kuasa dan otoritas sama sekali. Hanya sekedar jadi orang Kristen tapi tidak jadi apa dan tidak jadi apa-apa dan tidak pernah kemana-mana. Tidak heran dari tahun ke tahun tetap sama, padahal Alkitab katakan kita harusnya bertolak dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, dari iman satu pada iman yang lain, from glory to glory. Makanya Alkitab katakan kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kau akan jadi naik bukan menjadi turun. Kalau kita berjalan setiap hari bersama hadirat Tuhan dan tinggal di dalam hadiratnya. Amin. Saya berdoa kalian pulang dari sini merindukan Tuhan lebih dari apapun, memiliki kerinduan. Karena Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Kalau sampai hari ini masih ada, Tuhan mau lakukan sesuatu yang ilahi di masa depanmu. Yang mudah-mudahan kalian harus lebih powerful suatu hari. Kalian umurnya 20-an kan? Kalian akan meneruskan apa yang saya kerjakan. Saya udah umur 48 nih. Saya nggak tahu umur saya sampai kapan. Kalau kalian lakukan setiap hari, Tuhan akan buat sesuatu yang powerful dalam hidupmu. Bukan sekedar jadi orang Kristen loh. Real kehidupanmu memanifestasikan kuasa Tuhan. Ada pengurapan, ada hikmat dan pengertian. Ada orang akan diubahkan melalui hidupmu. Orang akan dijamah, orang akan dipulihkan, orang akan dilawat Tuhan melalui hidupmu. Dan Alkitab katakan orang yang disertai Tuhan, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan akan buat berhasil. Harusnya orang Kristen tidak ada yang gagal, nggak ada yang stres orang Kristen itu harusnya. Tapi saya sering kali temuin dan saya setiap hari ngonselingin orang yang stres, bingung, khawatir, stres, bapak belur hidupnya, terjerat hutang, terjerat ini dan lain sebagainya. Karena apa? Hidup mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak bergantung sepenuhnya sama Tuhan, memutuskan segala sesuatu maunya sendiri tanpa minta izin Tuhan. Orang Kristen itu harusnya berjalan seperti Paulus loh. Paulus setiap ngambil keputusan dia tanya Tuhan. Waktu dia mau pergi ke Asia dilarang Roh Kudus, dia harus balik ke Yerusalem. Padahal di Yerusalem penjara dan sengsara menanti dia. Tapi dia tetap jalan karena itu yang Tuhan mau. Tidak heran namanya Paulus sampai hari ini powerful mempengaruhi hidup kita. Amin. Suatu hari ketika kita sudah selesai, orang kenang kita seperti apa? Tergantung keputusanmu hari ini. Kau dikenang jadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa, memberkatin banyak orang, mengubahkan banyak orang, orang yang berhasil, orang yang memuridkan banyak orang, mempengaruhi banyak orang kepada Kristus, atau jadi orang yang gagal, cerewet, bawel, tukang ribut, berantem, dan kacau. Tergantung keputusanmu hari ini. Dimulai dengan merindukan Tuhan lebih dari apapun juga.
Bayangin Bapak Ibu, di zaman perjanjian lama hanya imam besar 1 tahun sekali yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Kalau didapatin berdosa, didapatin dia melakukan pelanggaran dan Tuhan tidak berkenan, instan dia mati. Hanya 1 tahun sekali. Dan Bait Allah di perjanjian lama itu adalah gambaran dari apa yang terjadi di dalam perjanjian baru. Tetapi hari ini Tuhan tidak tinggal di dalam tabut, Tuhan tinggal di dalam hatimu. Korintus katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Dulu hanya imam besar, yang diurapi hanya nabi, imam, dan raja. Tapi kita semua hari ini orang diurapin Tuhan, disertain Tuhan, diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan, diberikan kuasa, diberikan otoritas. Harusnya orang Kristen adalah orang yang paling berhasil di muka bumi loh. Kok nggak ada amin ini? Kalian harusnya jadi orang yang sukses, dipakai Tuhan, diberkati di pekerjaanmu, di bisnismu, di usahamu, di apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Harusnya kalian menjadi orang yang berhasil, dan orang bisa melihat penyertaan Tuhan, karena Tuhan tinggal di dalam dirimu. Karena kita adalah baitnya Allah. Bapak Ibu, ketika Daud memindahkan tabut itu lambang kehadiran Tuhan, ditaruh di rumahnya Obed-Edom, apa yang terjadi? Bukankah rumahnya Obed-Edom diberkati Tuhan luar biasa? Betul apa enggak? Di 2 Samuel 6 ayat 11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Karena tabut adalah lambang dari kehadiran Tuhan. Di mana ada Tuhan, pasti orang yang di sekitarnya diberkati, ngalami kelimpahan, ngalami anugerah, ngalami sesuatu yang powerful. Kalau hari ini Tuhan tinggal di dalam dirimu, harusnya kalian jadi orang powerful apa tidak? Powerful apa ora? Tuyumu dengar nanti ini? Agak sok ya dengerin khotbahnya ya. Kalian harusnya jadi orang yang powerful. Berjalan, bekerja, ditempatkan di mana, keluargamu diberkati, anak cucumu diberkati, pasangan hidupmu diberkati, suamimu diberkati, istrimu diberkati, mertua mantumu diberkati. Engkau ditempatkan di kantor pun, kantor itu sekalipun udah mau bangkrut karena ada orang yang disertain Tuhan, kantor itu dipulihkan dan diberkati. Amin. Karena ada penyertaan Tuhan, ada hadirat Tuhan. Korintus katakan, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Allah itu tinggal di dalammu, kata kitab Yohanes pasal yang 14. Dia di dalammu, dia menyertai kamu, dia mengurapi kamu. Kurang apa lagi jadi orang Kristen? Yang jadi masalahnya, kenapa banyak orang Kristen babak belur hidupnya? Bukankah semua janji dalam firman itu buat kita orang percaya hari ini? Kamu akan nengking setan, kamu tumpang tangan orang sakit, ngalami kesembuhan. Siapa yang pernah praktek? Jangan-jangan orang kerasukan panggil Pak Wagem ya, Pak ya. Usir setan, tolong panggil pendeta. Kuasamu di mana? Padahal itu janji kan buat kita. Itu kan janji buat pendeta, Pak. Kita kan jemaat biasa, wis manis-manis duduk di gereja, wis nggak apa-apa. Kamu kehilangan jatah yang harusnya kamu terima. Banyak orang Kristen tidak memiliki kuasa dan otoritas karena tidak memiliki keinginan, kerinduan, dan kelaparan dengan Tuhan lebih dari apapun. Saya bilang, kalau kita hanya sekedar datang ke gereja, dengerin khotbah, mungkin khotbahnya, saya sampai jam berapa ini, Pak? Jam 9. Tinggal 25 menit lagi. Dengerin khotbah 45 menit, puji-pujian 45 menit, 2 jam. Kalau udah 2 jam di gereja, pantatnya panas semua, gelisah, lihat handphone lah, apalah, kayak orang penting gitu loh rasa. Gayanya itu kayak orang penting kalau di gereja itu ya. Padahal dilihat juga TikTok, joget-joget tuh ngapain juga. Dengerin anak muda, kalau kalian hanya lihat media sosial, scroll terus setiap hari, waktumu habis di sana. Kamu bukan jadi orang berhikmat, kamu jadi orang yang kekurangan malah. Jangan buang waktumu sia-sia. Kita Mazmur katakan, ajar aku Tuhan menghitung hari-hari supaya aku beroleh hidup bijaksana loh. Kalau kalian dihabiskan matamu hanya fokus di media sosial,
engkau nggak akan dapat apa-apa. Ini banyak orang Kristen kalau datang ibadah udah 2 jam udah bingung. Nanti makan apa kalau hari Minggu? Waduh, nanti keluarnya macet, dalam restoran jam 12 segala macam lah. Terus khotbahnya apa? Lupa. Terus berharap diberkati, berharap dipakai Tuhan. Sampai matamu biru, engkau nggak akan ngalamin apa-apa. Dibutuhkan orang yang haus dan lapar. Di Mazmur 42 ini ayat yang keren. Saya yakin para pendeta di tempat ini udah khotbahin ayat ini. Tapi saya mau khotbahkan dengan cara yang berbeda supaya kalian merindukan Tuhan lebih dari apapun. Tahu nggak, saya ini bukan siapa-siapa. Hanya ada Tuhan yang membuat saya jadi siapa-siapa. Sejak saya kenal Tuhan dari tahun yang lalu, saya jalan sama Tuhan setiap hari. Apakah enak jalan sama Tuhan? Enak nggak Bu ikut Tuhan? Nggak enak. Ngapain? Bayar harga pikul salib, sangkal diri, mati daging, step by step. Terutama para imam musik, kalian harus mati terhadap dirimu sendiri, mati terhadap ego, dan mati terhadap hawa nafsumu. Suatu hari kalian akan seperti Terry McAlmon, diurapin Tuhan, pelayanan luar biasa. Kok nggak ada amin? Bayar harga mahal sekali ikut Tuhan, mati terhadap diri sendiri. Dan setiap hari harus memiliki kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan, seperti rusa merindukan. Coba perhatikan ayat pertamanya. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Tahu Bani Korah ini siapa? Bani Korah adalah yang di zamannya Musa dia memberontak. Dia orang Lewi yang memberontak bersama Datan, Abirah, dan Korah. Padahal dia melihat kemuliaan Tuhan. Di zamannya dia melihat kemuliaan Tuhan nyata. Di Keluaran 40 ayat 34 dijelaskan, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Di ayat 35-nya, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap ke atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Di ayat yang ke-9, di ayat selanjutnya Bapak Ibu nanti lihat di Bilangan 16 ayat 42, ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupi dan tampaklah kemuliaan. Nanti baca seluruh perikop ini. Korah melihat kemuliaan Tuhan di zamannya Musa, tiang awan dan tiang api. Tapi dia memberontak kepada otoritas di atasnya, dan ujungnya dia binasa. Tapi lahir salah satu di antaranya keturunan Bani Korah ini yang tidak ikut memberontak. Hatinya, nanti baca seluruh tulisan Korah itu punya hubungan yang dalam dengan Tuhan. Berbeda orang ini, meskipun nenek moyangnya pernah memberontak kepada Tuhan, memberontak kepada pemimpin, ternyata berurusan dengan Tuhan. Para istri, kamu memberontak kepada suamimu, ternyata kamu akan berurusan dengan Tuhan. Para suami katakan yes. Tak belain kok diem aja ya. Karena suami adalah otoritas yang ditaruh di dalam keluarga. Para istri belajar tunduk dan hormat. Pak, suamiku kurang ajar, belajar tunduk. Alkitab katakan dengan kelakuan istrinya tanpa perkataan, kelakuannya suaminya akan dimenangkan. Angel ya. Angel nggak tanpa perkataan itu ibu-ibu? Nggak mau jawab gitu. Ya wis, rapopo. Kalian harus tunduk dan hormat dengan otoritas yang ada. Dan ternyata si Bani Korah ini, dia tidak ikut memberontak nenek moyangnya. Dia muncul di kitab Mazmur menjadi penulis Mazmur yang memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Dan dia ngomong seperti ini. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Punya kerinduan dan kelaparan ingin Tuhan. Saya setiap hari punya kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan. Lebih mungkin dari antara Bapak Ibu. Saya pingin sepanjang umur hidup saya, selama saya ada di bumi ini, Tuhan percayakan ini, saya pingin hidup saya dipakai Tuhan, diurapin Tuhan, memberi dampak bagi banyak orang. Karena saya diberikan kesempatan kedua hidup. Dulu Agustus tahun 2023 nih ya, itu ada istri saya. Agustus kita pulang pelayanan dari Surabaya selama seminggu, terus pulang tanggal 1 Agustus
langsung kolaps, nggak bisa jalan 11 hari karena ada penyumbatan di otak saya. Saya lumpuh 11 hari lah. Dari situ Tuhan beri kesempatan kepada saya koreksi hati saya. Saya dedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan. Saya belajar mati terhadap diri saya sendiri sekalipun tidak enak. Saya belajar mematikan semua keinginan dan hawa nafsu saya sekalipun sakit itu, untuk belajar hidup berkenan di hadapan Tuhan, supaya hidup saya dipakai menjadi bejana yang didapatin mulia. Karena kitab Timotius katakan, barang siapa meninggalkan kejahatan, dia dianggap sebagai perabot yang lebih mulia, dipakai untuk tujuan yang mulia. Saya berikan hati saya, berikan hidup saya sama istri saya. Kita melayani Tuhan. Kita nggak pingin apa-apa, sudah nggak pingin apapun juga. Kayaknya kita pingin nyenengin hati Tuhan saya sepanjang umur hidup kita loh. Saya udah nggak pingin apa-apa. Dulu kita bangun bisnis babak belur sebelum COVID malahan. Habis semuanya. Kita diremukkan Tuhan. Saya pikir sudah selesai dengan proses itu. Ternyata Tuhan masih urusin hati saya secara pribadi. Di tahun 2024 ya. 2024 Tuhan urusin istri saya. Dia nggak bisa jalan selama 1,5 bulan. Saya 11 hari, dia 1,5 bulan. Kami mengalami proses peremukan. Dari perjalanan hidup itu sudah nggak ada solusi lain kecuali kita beri hidup sepenuhnya sama Tuhan. Saya mau pingin meninggalkan jejak ilahi, dan setiap perjalanan saya jadi berkat bagi banyak orang. Dibutuhkan kematian terhadap diri sendiri, terhadap ego, dan terhadap hawa nafsu, sehingga hidup kita memberi dampak bagi banyak orang. Apakah enak? Tidak enak sama sekali. Saya bilang ikut Tuhan itu bayarnya mahal. Mati terhadap ego dan hawa nafsu. Kita coba lanjutkan lagi. Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Jiwamu harus memiliki kehausan dan kelaparan, karena jiwa itu berbicara tentang perasaanmu, kehendakmu, dan pikiranmu. Jiwa itu harus memiliki kehausan dan kelaparan dengan Tuhan. Karena banyak orang gereja pikirannya kemana-mana, melayang kemana-mana. Banyak orang nyembah Tuhan pikirannya ngawur kemana-mana. Bayangin, jiwanya, pikiran, perasaan, dan kehendaknya takluk kepada firman, haus dan lapar. Dia merindukan Tuhan lebih dari apapun juga. Orang-orang seperti ini ketika dia terus berjalan bersama Tuhan, dia lakukan setiap hari terus-terusan. Dia kejar Tuhan setiap hari. Makanya para pelayan Tuhan dengerin baik-baik ya. Ini para pelayan-pelayan Tuhan ini. Kalian harus doa minimal 2 jam minimal dalam 1 hari. Kalian harus berbahasa roh. Kalau bisa non-stop, biasakan itu. Baru permainan musikmu akan menghadirkan Tuhan. Kalau real mau pelayanan, harus serius, memberi dampak bagi banyak orang. Kalau pelayanan main-mainan, lebih baik tidak usah. Nanti nggak memberi dampak apa-apa. Daging nanti ujung-ujungnya. Ribut sana, ribut sini, ngeributin persembahan, ngeributin perform dan lain sebagainya. Nggak ada gunanya, nggak ada gunanya sama sekali. Kalau real pelayanan, yang diberi hati dulu. Hati ini dulu diberikan sama Tuhan, ditaruh di mezbahnya. Bangun hubungan keintimanmu dengan Tuhan lebih di atas segala-galanya. Dalam 1 hari ada 24 jam kok. Jangan bilang kalian sibuk, bohong itu. Kalian bisa mantengin handphone, scroll media sosial tanpa terasa setengah jam loh. Tapi kamu untuk menaklukkan pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu kepada hadirat Tuhan, dibutuhkan kematian daging. Amin. Sekarang jadi masalahnya, berapa lama kamu datang setiap hari nyembah sama Tuhan? Wih Pak, aku nih 3 hari sekali loh Pak. Luar biasa ya. Kapan itu? Pas sarapan pagi, makan siang, dan makan malam Pak. Doa makan. Puji Tuhan, daripada nggak doa. Tapi proses perjalananmu masih di pelataran itu. Coba sekarang kita lihat satu lagi. Di dalam perjanjian lama tadi ada pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Tapi
Tapi di Ibrani 8 ayat yang kelima, pelayanan mereka adalah gambaran dari bayangan dari apa yang di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman Tuhan. Di perjanjian lama itu gambarannya loh. Dan saya mau ajarin kalian bisa masuk sampai ke dalaman hadirat Tuhan. Dan perjalanan hidupmu dipimpin dalam urapan dan otoritas yang begitu powerful. Dengerin baik-baik. Kalau kalian hanya berdoa sama Tuhan, hanya minta, mohon, nangis. Dengerin baik-baik para pemain musik ya, para penyanyi. Tidak semua lagu itu tentang adoration. Penyembahan itu berbicara tentang adoration, pengagungan kepada Tuhan. Kita nyembah Tuhan ngomongnya segala persoalan yang kualami. Kamu nggak nyembah Tuhan, kamu merengek itu. Kamu nangis minta pertolongan itu. Ketika datang sama Tuhan, imam-imam tadi yang sama di bait Allah Salomo, dia mengucap syukur bahwasanya untuk selamanya-lamanya Allah itu baik adanya dan lain sebagainya. Penyembahan itu pengagungan dengan Tuhan. Tapi di dalam kemah suci itu pertama kali kan harus masuk ke namanya ke kolam pembasuhan. Dan korban bakaran di sana harus diberesin dulu memang. Kita kalau mau datang sama Tuhan kan harus diberesin hati dulu. Makanya saya bilang kita nggak bisa nyembah kalau kondisi hati kita itu najis dan kotor. Kita nggak bisa datang dengan tulus hati. Kita nggak bisa melayani dengan sepenuh hati, kelihatan keren dan baik, luar biasa. Tapi kalau baru melakukan dosa kan harus diberesin dulu. Karena tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena dosa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Solusinya dari dosa adalah minta ampun. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Allah setia dan adil, Dia mengampuni segala dosa kita kalau kita mengaku dosa. Diberesin dulu. Seperti di dalam kemah bait suci ada pelataran dan mesbah pembakaran. Itu korban penebusan diberesin dulu. Berdoa kan memang biasanya pertama kali minta-minta, ya inilah itulah, merasa berdosa dan lain sebagainya. Oke. Tapi harus beranjak berbeda jadi orang Kristen. Kalau kau pingin pengurapan, kau harus beranjak ke level yang berbeda. Amin. Tidak hanya di pelataran kau masuk ke ruang kudus. Di situ ada firman. Kamu tidak fokus dengan dosa dan pelanggaranmu lagi. Kamu fokus dengan firman. Kamu fokus dengan keintiman. Di ruang kudus perlu dibangun itu setiap hari. Amin. Do you mudeng or not ini? Yang ngerti batuk dulu. Luar biasa. Setelah kita terbiasa tadi datang kepada Tuhan, beresin hati dulu, berikan hidupmu, hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Terus kamu mulai merenungkan firman Tuhan. Saya sarankan cari bukunya Madame Jean Guyon, judulnya Mengalami Kedalaman Yesus Kristus. Itu yang mengubahkan jam doa saya, yang mengubahkan pelayanan saya, karena bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Bukunya Benny Hinn, Good Morning Holy Spirit, bagus sekali. Ngajarin keintiman yang dalam dengan Tuhan. Terus ketika kita mulai masuk ke ruang kudus, merenungkan firman, mungkin kamu nyembah, baca roh, bermazmur, tiba-tiba kamu lakukan terus. Ini orang yang haus dan lapar ya. Ini bukan orang yang main-main ini. Terus nyembah terus. Di titik tertentu kamu diam di dalam hadiratnya seperti imam besar. Ketika masuk ruang Maha Kudus, dia nggak ngapa-ngapain. Dia nggak mikirin dirinya, dia diam di dalam hadirat Tuhan. Kitab Mazmur katakan, be still and know that I am God. Di dalam tinggal tenang kamu akan kenal Tuhan. Kamu akan ngerti Tuhan. Di sana engkau akan diubahkan di dalam hadiratnya. Makanya perhatikan ini. Ketika masuk sampai kedalaman tadi, apa yang terjadi? Di Mazmur 42 ayat yang ke-7, samudra raya berpanggil-panggilan dan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tiba-tiba Bapak Ibu dibawa dalam dimensi hadirat Tuhan yang berbeda. Orang yang masuk ruang kudus, ruang Maha Kudus, bergaul intim dengan Tuhan, dia tidak pusing dengan dirinya sendiri loh. Dihargain apa enggak?
dihormatin apa enggak, tidak peduli. Dia tahu dia bersatu dengan Tuhan, dia menyatu dengan Tuhan. Pikirannya, perkataan, perbuatannya sejalan dengan Tuhan, dan apa yang terjadi? Hidupnya memiliki dampak dan otoritas. Ini orang yang dikendalikan Roh Kudus sepenuhnya. Amin. Kalau kalian masih dikendalikan perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu, bisa rajin ibadah tapi kedagingan, jadi trouble di mana-mana. Tapi kalau engkau ingin berjalan dari kemenangan satu pada kemenangan yang lain, dari pengurapan satu pada pengurapan yang lain, dari hikmat satu pada hikmat yang lain, orang yang di dekatmu mengalami dampak Kristus yang manifestasi dalam hidupmu, menikmati Tuhan melalui hidupmu, engkau harus tinggal setiap hari di dalam hadirat-Nya. Bukan sekedar datang ibadah ke gereja toh, tapi memiliki kedalaman dengan Tuhan. Hatimu terkonek dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kamu tahu fungsimu ditempatkan di mana. Amin. Coba sekarang pegang handphonemu. Semuanya punya handphone kok hari ini. Saya akan segera selesai. Dan sekarang pegang handphonemu masing-masing. Angkat handphonemu. Sudah? Lihat di handphone itu ada menu airplane mode atau mode pesawat. Betul? Coba diklik. Sudah diklik? Sudah? Kalian sekarang buka Google atau YouTube atau M-Banking? Bisa? Siapa yang bisa? Nggak bisa semua kan? Kenapa nggak bisa? Tidak terhubung. Betul apa nggak? Bisa punya iPhone yang mahal, punya Samsung yang mahal itu, ada HP yang harganya 50 juta juga mahal itu, tapi kalau tidak terhubung dengan jaringannya, berguna nggak itu? Berguna nopo mboten ibu-ibu? Tidak berguna, karena tidak terhubung. Bapak Ibu bisa bayangkan hidupmu tanpa terhubung dengan Tuhan berguna apa enggak? Trouble. Tidak heran cerewetnya bukan main, bawelnya bukan main, tersinggungan, marahan, ngamuan, ngambekan, dan lain sebagainya. Ketika Bapak Ibu terhubung, coba sekarang buka airplane mode-nya. Kamu bisa buka M-Banking nggak? Bisa Google, bisa nggak? Orang yang terhubung dengan Tuhan, dia tahu fungsinya untuk apa loh. Bapak Ibu, kita ini diciptakan serupa segambar dengan Tuhan, dengan tujuan Tuhan masing-masing yang berbeda. Kalau Bapak Ibu lihat sejauh mata memandang, yang Bapak Ibu lihat ini semua diciptakan punya maksud dan tujuan. Betul apa enggak? Nah, kita sendiri adalah biji matanya Tuhan, diciptakan serupa segambar dengan Allah. Tuhan pasti punya maksud dan tujuan. Orang yang terhubung dengan Tuhan, yang terbiasa masuk dalam hadirat Tuhan, dia tahu fungsi hidupnya untuk apa. Dia tahu meski ngapain. Dia tahu apa yang harus diperbuat. Orang-orang kayak begini loh yang akan mendampai banyak orang. Tapi kalau engkau nggak memiliki hubungan dengan Tuhan, kamu berusaha pakai kekuatanmu sendiri, capek dan lelah, trouble, kacau, ruwet. Dimulainya hari ini, miliki kehausan dan kelaparan dengan Tuhan, lebih dari apapun. Nanti pulang, minta Roh Kudus ajarin aku berdoa, ajarin aku kenal tujuan hidupku apa sampai hari ini. Buat hidupku memiliki dampak dan otoritas selama aku tinggal di muka bumi. Sepanjang tahun ini adalah semester kedua ini, kita melangkah ke semester kedua di tahun ini. Engkau akan lalui dengan sesuatu yang ilahi, dan engkau akan mendampai banyak orang. Saya percaya di akhir zaman akan terjadi revival kegerakan rohani. Ada di pertobatan luar biasa, yang dipakai adalah orang-orang yang haus dan lapar, yang terbiasa masuk di dalam hadirat Tuhan. Amin. Bangkit berdiri sama-sama. Dengerin baik-baik, sekarang lihat saya. Lakukan setiap hari. Di kamar doamu, duduk diam. Pertama kali pikiranmu mengembara kemana-mana, tetap nyembah Tuhan. Waktu kau tetap nyembah Tuhan, kamu tetap berbahasa roh terus, mungkin 30 menit, 45 menit, tanpa kamu sadarin tiba-tiba dibawa masuk ke ruang kudus.
Di sana kamu mulai konsentrasi, mikirin hatinya Tuhan, mikirin firman. Kamu lakukan terus setiap hari. Tanpa kamu sadarin, kamu ditarik ke ruang Maha Kudus. Kelihatannya nggak terjadi apa-apa. Tapi waktu kamu nyembah, waktu kamu ngobrol, waktu kamu pelayanan, hadirat Tuhan menyertai hidupmu. Orang-orang di sekitarmu dilawat dan dijamah Tuhan. Kamu berfungsi seutuhnya, sesuai apa yang Dia mau, sesuai apa yang Dia inginkan. Amin. Buka tanganmu dua-dua. Bariboko sheke namaka rabataka nekarabata bakaya namasik. Dipenuhi kemuliaan. Dipenuhi kemuliaan. Dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci. Yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Naribuku sheke namoka pakarabata pakaya. Nari pakaya nama sheke demete. Roh Kudus, aku minta hadirat-Mu memenuhi ruangan ini. Lawat mereka ini Tuhan. Amin. Nikmati hadirat-Nya ya. Aku berdoa sekarang, kuasa itu turun. Amin. In Jesus name. In Jesus name. Amin. Ani, ibu ini satu sini. Sini, mau doain. Sini. Buka tanganmu dulu. Bagianmu sekarang. Buka tangan dulu. Bu, Tuhan akan jamah ibu ya. Udah. Go. Hadirat-Mu mengalir. Receive. Jesus. Semakin kuat urapan itu. Ibu gak tahan dengan hadirat itu sekarang. Now. 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 Jesus name. Jesus name. Jesus name. Hadirat semakin kuat. Nikmat itu. Tuhan, lawa dia, penuhi dengan hadirat-Mu. Kau lihat kehausan dan kelaparannya dengan hadirat-Mu. Semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Dalam nama Yesus, urapan-Mu turun. Jamah, semakin kuat. Go, terus, urapi. Sekarang, receive. Jesus name, Jesus name. Semakin kuat urapan itu. Bergerak dari ujung rambut sampai telapak kaki. Kuasa-Mu turun mengalir. Tuhan jamah dalam hadirat, dalam hadirat.
Mareboko shekina maka bakarabadaba. Terus Tuhan kerjakan sesuatu yang ilahi. Semakin lawat dengan hadirat-Mu dari ujung rambut sampai telapak kaki. Aku impartasikan pengurapan itu. Penuhi dia, penuhi dia, penuhi dia, penuhi dia, penuhi dia. Tuhan, aku berdoa, Tuhan, setiap orang dalam ruangan ini, jamah dia dengan hadirat-Mu. Jamah mereka, Tuhan. Jamah, Tuhan. Penuhi dengan hadirat-Mu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berkati semua pemain musik ini, Tuhan. Worship leader, singer. Persiapkan mereka jadi imam musik yang bisa menghadirkan Tuhan dalam pengurapan berbeda, dalam dimensi yang berbeda. Urapi dalam kedahsyatan-Mu, urapi dalam pengurapan. Saya mau berdoa, ada orang yang mau didoakan? Ada ibu yang di belakang. Ibu di sana, ibu yang di belakang. Depannya bapak itu, suruh maju ke depan. Ibu, sini Bu. Iya. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan, angkat tangannya. Yang merasakan seperti sesuatu yang bergerak di dalam tanganmu, memenuhi tubuhmu. Ibu ngerasain sesuatu yang ilahi ya? Ibu ngerasain apa? Ibu yang pakai kacamata. Iya. Iya. Apa? Sini, kita doain sini. Yang merasakan ada sesuatu yang bergerak dalam tubuhmu. Haleluya. Haleluya. Oh, ibu gembala ini ternyata ya. Ibu ngerasain sesuatu yang ilahi ya terus ya. Ngerasakan apa? Nggak tahan dengan hadirat Tuhan ya. Tuhan jamah dia. Bu, siap-siap ada urapan turunnya. Urapan turunnya. Penuhi dia dengan hadirat. Penuhi dengan hadirat. Bagianmu sekarang Tuhan. Urapanmu mengalir. In Jesus name. In Jesus name. Tuhan berikan sesuatu yang ilahi. Tuhan jamah. 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 Jamah dengan hadirat. Lawat dia dengan hadirat. Tuhan tolong. Penuhi dengan hadirat. Tuhan berkati ibu ini kekuatan ilahi, hikmat dan pengertian. Kuasa-Mu turun memenuhi dia. Jesus name. Jesus name. Jesus name. Tuhan urapi dia. Mengalir urapan itu. Mengalir urapan itu Tuhan. Sekarang penuhi dia. Semakin kuat. Semakin kuat. Semakin kuat. Semakin kuat. Semakin kuat. Dalam nama Yesus. Beri pengalaman yang berbeda. Dalam dimensi yang berbeda. Dalam otoritas yang berbeda. Hikmat dan pengertian. Bawa terus masuk dalam hadirat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sekarang buka tanganmu. Dua-dua saya mau berdoa. Tuhan jamah. Bagianmu memberkati sekarang. Bagianmu mengurapi sekarang. Tumbang tangan setiap orang yang ada dalam ruangan ini. Tumbang tangan sekarang. Jesus. Jesus name. Bergerak terus kuasa itu. Bergerak terus kuasa itu. Nikmati hadiratnya ya. Makeroboku shekina maga. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan jamah, Tuhan urapan mengalir. Berkati ini anak-anak muda ini, diberkatin Tuhan, diberkatin Tuhan, diberkatin Tuhan, diberkatin Tuhan, diberkatin Tuhan, diberkatin Tuhan. Jesus name.
Urapanmu berbeda, urapan berbeda, urapan yang berbeda, hikmat dan pengertian. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tuhan berkati mereka, berkati semua. Tuhan, bagianmu yang tumbang tangan atas setiap orang dalam ruangan ini, Tuhan. Dan kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Tuhan jamah, Tuhan. Ada bapak-bapak, dua bapak-bapak. Ini saya berdoakan dari sini aja ya. Tuh bapak itu, tuh bapak sama itu tak doain dari sini aja ya. Dari sini aja ya. Di situ aja ya. Ya. Sama bapak yang di belakang ya. Tuh bapak itu. Ya, baju biru. Sini. Tuhan, jamah dia. Beri pengalaman yang berbeda dan tarik pada pusat kehendak-Mu. Teguhkan apa yang dia kerjakan hari ini. Tuhan, proteksi dan jagai dengan cara-Mu sendiri. Biar pengurapan-Mu turun sekarang. Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Ayo berdoa untuk semua orang dalam ruangan ini, Tuhan. Pakai yang terlibat dalam pelayanan dalam ruangan ini menjadi orang-orang yang memiliki hubungan yang berbeda dengan Engkau. Hidup mereka diubahkan, ditarik pada pusat kehendak-Mu, mengalami Engkau secara pribadi, memiliki dampak dan otoritas ilahi. Ini Mbak yang belakang itu bawa sini, doain. Ya. Nikmatin terus ya. Ada beberapa orang gak tahan dengan hadirat sampai pengen nangis saja rasanya. Tuhan berkati Mbak ini, Tuhan tolong. Berkat-Mu berkelimpahan Tuhan. Berkat-Mu berkelimpahan. Hadirat-Mu memenuhi dia, mengurapi dia. Terus bawa dalam perjalanan kehidupan yang bersama Tuhan. Tuhan jamah dengan hadirat-Mu. Tuhan jamah kamu ya, Tuhan jamah kamu ya. Jesus name. Jesus name. Nikmati hadirat itu dalam nama Yesus. Semakin kuat pengurapan itu mengalir, mengalir. Jesus name. Jesus name. Urapi dia dengan hadirat. Urapi dia dengan hadirat. Terus tarik pada pusat kehendak. Teguhkan apa yang dia kerjakan. Pakai dalam rencana. Dalam nama Yesus. Kami tahu Engkau menyediakan masa depan yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Kamu ngerasain apa? Ngerasain apa? Lihat aku. Ngerasain apa? Gak tahan dengan hadirat Tuhan ya? Tuhan penuhi dia dengan hadirat. Jesus name. Hadirat-Mu turun mengalir. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada dalam ruangan ini Tuhan. Memenuhi ruangan ini dan tinggal di tempat ini. Berkati pemimpin yang ada. Semua orang yang terlibat pelayanan di tempat ini. Pemain musik, worship leader, singer, multimedia, para pemimpin yang ada, gembala, Tuhan berkati di tempat ini Tuhan. Jadikan orang-orang di tempat ini memiliki kehidupan yang berbeda dan pengurapan yang berbeda. Biar tempat ini dipenuhi dengan awan kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya hadirat-Mu tinggal di tempat ini Tuhan, menyertai seluruh umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Sebelum saya turun, saya mau tanya sesuatu. Kalian ngerasain apa? Siapa yang merasakan kayak ada sesuatu yang berbeda? Hadirat itu tebal sekali. Angkat tangannya.
Lakukan setiap hari di tempat doamu di rumah, bangun keintimanmu, engkau akan mengalami kehidupan yang berbeda dalam pengurapan yang berbeda. Amin. 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 God bless you.